dan bertakwa kepada Allah di saat sendiri. Orang yang takut kepada Allah di saat sendiri, ini adalah orang-orang spesial. Oleh karena itu, ketika antum merasa berat menjadi orang-orang yang seperti itu, ya memang berat. Jangankan antum, Imam Syafi'i mengatakan berat. Ada 3 yang berat di permukaan bumi, kata Imam Syafi'i rahimahullah wa ra'ah. Imam yang kita cintai, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i. Ada 3 yang berat di permukaan bumi. Salah satu di antara yang 3 itu khasyatullahi fil khalwati fi sirri wal alaniyah. Selalu takut kepada Allah, takwa kepada Allah pada saat sendiri atau pada saat dilihat orang lain. Kalau Imam Syafi'i mengatakan berat, antum mengatakan tidak berat, hebat kali antum. Justru ketika antum mengatakan berat, ya memang berat. Namun bukan berarti tidak bisa. Karena Allah mengatakan bisa, di dalam Al-Quran mengatakan bisa. Orang-orang yang takut kepada Allah ketika mereka sendiri, ketika ada yang lain yang melihatnya. Namun ingatlah saudaraku, kalau antum tahu agama antum yang sebenarnya, kalau antum benar-benar belajar dan menghayati agama Islam yang hakiki ini, antum akan sampai kepada poin bahwa antum tidak pernah sendiri. Antum tidak pernah sendiri. Kapan kita sendiri? Coba. Tanpa ada yang tahu apa yang kita kerjakan, kapan? Ada malaikat bersama kita. Mungkin ada jin di sekitar kita. Mungkin, saya tidak mengatakan pasti. Yang melihat kita namun kita tidak melihatnya. Dan Allah yang tidak pernah berhenti matanya menatap hamba-hambanya. Jadi kita tidak pernah sendiri. Kita selalu di bawah pengawasan. Tapi bukan CCTV. Areal ini diawasi melalui CCTV, nggak berani nyolong. Allah selalu melihat gerak-gerik Anda, santai aja nyolong. Jadi lebih berat bagi dia kata-kata diawasi CCTV dibanding diawasi Allah. Maka kita tidak pernah sendiri. Sadari bahwa kita tidak pernah sendiri. Kalau antum sudah merasa antum sendiri, ketika itulah syaitan dengan mudah masuk. Idza ma khalauta dahran fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Kalau kamu suatu saat sedang berada dalam kesendirian, jangan katakan saya sedang sendiri, katakan Allah selalu mengawasiku. Ini syair dibacakan kepada Imam Ahmad. Dan ketika mendengar syair itu, Imam Ahmad menangis terseduh-seduh. Beliau berhentikan majlis dan masuk rumah. Dan terdengar isakan tangis Imam Ahmad dari luar rumahnya. Karena orang yang diberikan sentuhan iman oleh orang lain, imannya bangkit. Kita tidak pernah sendiri saudaraku. Kapan kita sendiri? Maka jangan pernah antum merasa antum pernah sendiri. Akan tetapi itulah iblis yang selalu menggoda kita dan membuat kita lupa kepada Allah yang mengawasi kita. Kita lupa kepada malaikat yang mencatat seluruh amalan kita. Maka selalulah hadirkan iman. Selalulah hadirkan iman bahwa Allah melihat kita. Allah itu sami', basir. Selalu mendengar seluruh kata-kata kita. Sehingga kita harus berkata-kata dengan kata-kata yang Allah dengar, yang Allah tidak murka. Allah itu basir, maha melihat. Sehingga kita ingin selalu dilihat oleh Allah dalam keadaan yang Allah tidak murka kepada kita. Ini implementasi daripada belajar Asmaul Husna. Bukan hanya sekedar tahu Allah melihat dan selesai. Bukan hanya sekedar tahu Allah mendengar dan selesai. Bukan. Implementasinya adalah bagaimana kemudian kita ingin selalu dilihat Allah di atas kebaikan. Bagaimana kita ingin selalu didengar kata-kata kita oleh Allah tidak di atas maksiat. Ini dia belajar Asmaul Husna.
Kalau antum merasa antum sendiri, antum letakkan di mana Allah? Antum letakkan di mana iman antum kepada para malaikat? Apa gunanya iman kalau tidak yakin bahwa ada malaikat di kiri dan kanan kita? Maka kita tidak pernah sendiri. Antum tidak pernah sendiri. Maka jangan pernah merasa sendiri. Wallahu a'lam.